besar banget ya. Teman-teman masih muda, baru lulus kuliah juga, baru lulus sekitar 2 tahunan, sudah punya penghasilan segitu banyaknya. Nah, siapa yang tertarik nanti boleh langsung kontak saya. Ayamnya ada berapa ekor, Mas? 400. 400. Teman-teman, hari ini kita lagi sama Mas Ruli, salah satu pengusaha ayam petelur. Kita bisa lihat telurnya pemula nggak mau dikatakan pengusaha, tapi pemula peternak ayam petelur. Kita bisa lihat ayamnya banyak, telurnya juga kita lihat banyak banget. Mas Ruli, kita mau tanya-tanya, mau sedikit cari ilmunya, siapa tahu nanti bisa punya ayam sebanyak Mas Ruli juga, atau teman-teman yang lain mungkin bisa mau nyoba atau pengen berternak ayam petelur seperti Mas Ruli. Boleh Mas Ruli ya? Kenapa milih usaha ayam petelur, Mas? Ya, karena kan mudah dilakukan dan siapapun bisa melakukan. Perawatannya juga mudah. Perawatannya juga mudah ya. Mas Ruli awal mula ini kapan, Mas? Januari 2019. Januari. Setelah Setelah lulus lulus. kuliah. Ya. Oh, kita bisa lihat juga baru lulus kuliah. Belum lulus malah. Belum lulus ya? Belum lulus, udah punya usaha. Ini cewek-cewek yang bisa dipromosi ini ya. Oke Mas Ruli, berarti baru sekitar 1 tahunan ya? 1 tahun lebih lah, mau 2 tahun. Oke, Mas Ruli, ini ayamnya ada berapa ekor, Mas? 400. 400. Awalnya 100. Oh, 400. Kalau dari ayam segini banyaknya kan sekitar berapa, Mas? 400 ya? 400 ini butuh modal berapa, Mas? Sekitar 35. 35 juta. Untuk ayamnya. Untuk ayamnya aja. Kurang lebih ya sekitar 50 lah sama kandangnya. Sama kandangnya. Kalau kita mau usaha kayak gini, yang kita persiapkan lebih awal itu apa, Mas? Niat. Ya, pasti ya, niat pasti. Ya, oke, niat. Konsisten. Dan mau belajar. Oh iya. Air. Ya. Air yang cukup. Setelah itu kandang harus siap semua, baru ayamnya masuk. Jika kandangnya tidak ada, maka nanti akan kesulitan. Dan ayamnya mudah stres. Oh, ayamnya mudah stres. Oh ya, kalau triknya supaya ayam itu tidak mudah stres apa, Mas? Ya diberi ini kipas, terus airnya juga harus dingin. Kalau enggak seperti itu ya diberi jadi paracetamol. Itu buat pendingin ya? Iya, kalau siang. Paracetamol buat manusia juga ya? Iya. Oh. Untuk ayam juga bisa. Itu dicampur sama airnya. Kalau ada takarannya 1 liter. Kalau sekarang kita nginjak ke produksi, Mas. Dari 400 ya? 400 ayam ini produksi per harinya dapat berapa, Mas? Sekitar 18 sampai 20. 18 sampai 20 kilo. Iya. 18 sampai 20 kilo. Oke. Banyak lumayan. 400. Berarti kalau sekarang kan harga telur kalau enggak salah 18.000 atau 20.000 ya? 23 malah naik terus ya. Kemarin saat masa harganya anjlok sampai 15.000. Berarti sekarang harganya sekitar 23 ribu. Stabil. Kalau rata-ratanya mungkin, Mas, ini kita ngomong sisi pendapatan enggak apa-apa ya. Nah, kalau dari 400 ayam per harinya itu dapat berapa? Kalau dikalkulasi dari 1 bulan itu omsetnya berapa? Ini berarti kan belum terpotong pakan loh ya. Itu kira-kira dapat berapa, Mas? Kotornya apa bersihnya? Kotornya dulu Kalau kotor ya sekitar 12 jutaan ya. 12 jutaan per bulannya ya, per bulan. Kalau bersihnya sekitar 5 sampai 4. 4 sampai 5. Itu sudah kepotong semua, Mas ya. Itu kalau menurut Mas Ruli marginnya antara modal sama keuntungan tuh sampai berapa persen, Mas? Kira-kira aja, enggak usah gitu. 40% ya. Dari modal awal ya. Ini ayamnya itu untuk tetap bisa produktif sekitar 2 tahun produktifnya, dan belinya cukup sekali ya. Jadi 1 kali modal, katakanlah tadi kemarin katanya
30 juta Ya. itu untuk 2 tahun. 2 tahun. Untuk 2 tahun jadi nanti kita kalikan 12 juta kali 2 tahun dapat berapa. Nanti dihitung, nanti dibagi sama modalnya, nah, gitu ketemunya Mas ya. Besar banget ya. Teman-teman masih muda, baru lulus kuliah juga baru lulus sekitar 2 tahunan sudah punya penghasilan segitu banyaknya. Nah, siapa yang tertarik nanti boleh langsung kontak saya. Oke, Mas Ruli. Selanjutnya Mas, untuk kita bagi kayak saya, kayak teman-teman yang lain, seandainya pengen ikut jejaknya Mas Ruli bikin usaha ternak ayam ini, kiat-kiat sama biar kita tuh semangat atau kita nggak bagaimana Mas? Tips-tipsnya, pesan-pesan buat teman-teman. Ya. Saya rasa ya tadi Niat, konsisten dan tidak malu. Kenapa harus malu Mas? Ya, kadang-kadang itu menghantarkan telur ke sini itu malu. Oh, menghantarkan telur itu ya Mas. Tapi kan kalau banyak ini kan 400. Kalau teman-teman punya model banyak mungkin bisa 1.000 atau kan yang ngantar bisa orang Mas. Iya. Kan harus kita sendiri. Berarti kayak gini Mas ini antar ke user sendiri ya? Iya, kadang kalau ada permintaan, kalau biasanya ya diambil sendiri. Kalau dari segi pemasaran sendiri sebenarnya bagus Mas ya? Bagus ya. Telur setiap hari pasti banyak yang butuh telur ya, makan telur. Biar bener. Oke. Usaha telur yang sangat menjanjikan Mas Ruli. Sebelum kita tutup videonya, buat teman-teman yang ingin mulai usaha biar semangat untuk mulai usaha, pesan-pesannya Mas buat teman-teman. Caranya, jangan pernah takut untuk mencoba. Dan jangan tanya modal karena kita kan disediakan pemerintah. Oh, disediakan pemerintah. Kan kita manfaatkan duitnya. Oh, bisa ya ini Mas untuk pemerintah. Oh, bisa nanti bikin proposal ke pemerintah teman-teman untuk bikin usaha seperti ini. Jadi enggak harus langsung 400 ya Mas. Kalau mungkin dari 50 ekor juga bisa Mas ya? Bisa ya. Bisa teman-teman. Tergantung kemampuan uangnya. Jadi ini Mas Ruli sendiri pakai ini kandangnya Mas ya apa? Galvanis ya Mas. Galvanis, kalau yang sana itu ada itu ya Mas? Ada yang bambu ya? Awalnya. Jadi otomatis telurnya langsung masuk kayak gini Mas ya? Oke. Lebih efisien dan cukup sampai berapapun. Kalau galvanis lebih awet nih Mas? Biasanya kalau 2 tahun ayamnya sudah afkir, bisa dipakai lagi berpuluh-puluh tahun. Untuk perawatannya sendiri Mas? Perawatannya sendiri gimana Mas? Perawatannya sangat mudah. Ya cukup kalau pagi membersihkan tempat air minum dan diberi air pagi, terus sama pakan. Yang penting pakan cukup sama airnya itu ya Mas ya. Kebanyakan sama nyemprot disinfektan. Minimal 3 hari sekali. 3 hari. Ini mungkin satu pertanyaan yang agak sering biasanya teman-teman itu pasti dalam pikirannya mengyang-yang ya. Iya. Biasanya itu kalau masalah ayam, terus sapi, pokoknya peternakan lah Mas ya. Pasti itu yang dipikirkan pertama itu pasti kotor. Jorok kayak katakanlah, berbau. Nah, kalau saya lihat di sini juga kan kita untuk kotorannya sendiri tidak terlalu berbau Mas ya. Tidak terlalu berbau. Ya mungkin kalau kelihatan tetap yang namanya peternakan tidak kotor, itu bukan peternak Mas namanya ya. Tapi dari segi baunya kan tidak mengganggu Mas. Apalagi di sini kita lihat ini dekat sama perumahan, malah jaraknya tidak jauh, tidak ada 100 meter. Cuma mungkin hanya 1 meter atau 2 meter, tapi baunya tidak begitu menyengat. Ini gimana Mas? Kok bisa seperti ini Mas? Caranya ya yang penting itu kering, kotorannya kering. Dan sering ditaburi kapur atau kalau enggak itu disemprot dengan EM4 sama EM4 katanya buat ikan juga kayak gitu ya. Clean nih. Campur jadi campur. Ya kayak buat corona gitu teman-teman ya. Biar hilang coronanya jadi enggak bau. Oke, terima kasih Mas Ruli. Hari ini kita diberi kesempatan bisa tanya-tanya tentang ayamnya. Mungkin belum terlalu detail. Mungkin kapan-kapan kalau kita bisa kesini lagi, mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nanti kita bisa tanyakan lagi, bisa bikin videonya berikutnya tentang apa yang ditanyakan teman-teman yang masih jadi penasaran tentang ternak ayam. Terima kasih Mas Ruli. Salam singkat buat teman-teman yang mau ternak ayam, selalu semangat, jangan pantang menyerah.
Yang pertama jangan mikir modal, tetapi yakin dulu. Aja lali bagi. Jangan lali bagi. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.